Kekristenan yang benar adalah kekristenan gereja mula-mula. Dan itu tidak bisa dibantah. Amin. Maka gereja Suara Kebenaran Injil melalui Gembala Sinode GSKI ingin mengembalikan gereja Tuhan harus berbeda dengan agama-agama yang ada di dunia ini. Amin. Kehidupan kita harus berbeda dengan kehidupan orang-orang yang non-Kristen. Dan saya berharap GSKI Rehoboth Surabaya menjadi gereja yang dinikmati oleh Allah. Gereja yang dibanggakan oleh Allah. Gereja yang selalu dibicarakan oleh Allah bersama para malaikat di sorga. Dalam beberapa bulan ini saya selalu menyampaikan kepada jemaat. Saya bilang walaupun kita jemaat sederhana. Tetapi yang saya rindukan ketika aku berdoa. Setiap hari ketemu Tuhan Yesus, ketemu Bapa di sorga. Tuhan Yesus bilang, Johnny, aku suka dengan jemaatmu yang sangat sederhana. Mereka kecil, sederhana di desa. Tapi setiap hari mereka mencari aku. Setiap hari mereka menghormati aku. Setiap hari mereka menempatkan aku di atas segala-galanya. Dan mereka memberikan cintanya yang tulus kepadaku. Itu cukup membahagiakan saya sebagai seorang gembala. Amin. Bukan fasilitas. Bukan gedung gereja yang hebat, yang mewah. Allah tidak dapat dihadirkan dengan fasilitas Bapak Ibu. Karena bait Allah bukanlah benda. Bait Allah adalah hidupmu. Amin. Amin. Jangan dirubah. Gereja tidak boleh memiliki spirit entertain. Spirit gereja harus Kristus. Amin. Jangan diganti. Maka kita boleh hidup di dunia, tapi tidak boleh mengadopsi nilai-nilai duniawi masuk dalam gereja. Harusnya gereja menggarami orang-orang dunia. Amin. Nah, hari ini saya akan bicarakan tentang apa yang Tuhan katakan kepada saya dalam 1 minggu terakhir ini. Jadi masih fresh Bapak Ibu. Dalam 1 minggu terakhir ini. Dan itu begitu kuat sekali. Nah ini. Makanya saya berikan tema, saya kirim kepada Pak Sutopo waktu minta tema ya. 3 masalah 1 solusi Bapak Ibu. Kalau semua orang Kristen mengerti kebenaran ini. Karena ada 2 model kebenaran, ada banyak model tapi saya bagi 2 aja. 2 jenis. Ada kebenaran yang bersifat informatif. Tapi ada kebenaran yang bersifat transformatif. Alkitab adalah kebenaran yang bersifat transformatif. Tapi berabad-abad gereja hanya tergila-gila untuk mempelajari kebenaran yang bersifat informatif. Tapi tidak transformatif. Makanya gereja tidak mengubah hidup orang sekitarnya. Karena gereja tidak berubah. Yang berubah cuma pengetahuannya, betul? Sehingga ketika bertemu antar sinode, antar gereja, perang doktrin, perang ajaran. Padahal tidak ada Yesus ajarkan seperti itu. Amin. Kebenaran yang benar adalah bersifat transformatif. Amin. Logos. Firman itu sifatnya transformatif. Amin. Bukan hanya sekedar diberikan untuk mengoleksi pengetahuan. No. Bukan itu maksud firman diberikan. Ada nggak catatan yang mendukung Pak? Sumber referensinya di mana di Alkitab? 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Saya ringkaskan ya. Yang pertama mengajar, yang kedua adalah menyatakan kesalahan. Yang ketiga perbaiki kelakuan. Yang keempat didik orang dalam kebenaran. Jadi kekristenan tanpa perubahan perilaku, perubahan hidup, itu bukan Kristen. Itu adalah orang beragama Kristen. Halo? Karena kekristenan harus terjadi perjumpaan antara kita dengan Kristus. Amin. Kekristenan adalah adopsi kehidupan Kristus kepada seseorang yang menyatakan percaya kepada dia. Amin. Kekristenan adalah mengenakan kehidupan Kristus sehingga terperagah kehidupan Kristus. Kita menjadi alat peraga Kristus di dalam dunia ini. Amin. Bukan demonstrasi kuasa dan mujizat dan janji-janji palsu. PHP, aduh, khotbah PHP terlalu banyak sekarang di YouTube. Halo? Tapi kekristenan harus memperagakan kehidupan Kristus. Itu baru gereja. Amin. Saya memberikan ucapan selamat untuk gedung yang baru nanti tanggal 12. Yang paling penting bukan gedung yang baru, hidup kita harus baru.
Amin. Siap Bapak Ibu? Makanya tadi malam kita berdoa, saya berharap bukan cuma tadi malam doa pelayan Pak Luki. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Kalau gereja tidak berdoa, itu bukan gereja, itu arisan rohani. Kalau pelayan tidak suka berdoa, itu bukan pelayan, itu pemain, bukan pelayan. Anda mengaktualisasi skill aja itu di sini. Halo? Kalau pendeta berkhotbah tidak suka berdoa, dia menyampaikan kebenaran informatif. Halo? Tidak bisa mengubah hidup. Kebenaran yang benar mengubah hidup orang. Makanya firman Tuhan yang transformatif, kebenaran yang dari Alkitab, pasti menyakitkan daging. Halo? Pasti membunuh daging saudara. Pasti mematikan monster saudara. Itu baru kebenaran, amin. Tapi kan kebanyakan kita kan senang sekali untuk mengoleksi khotbah-khotbah lucu, betul gak? Khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga, tapi membunuh iman. Khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga, menyenangkan hati kita, bukan hati Allah. Dan merusak karakter kita. Halo? Oh itu fakta Bapak Ibu. Saya tidak mau jadi pendeta seperti itu. Sekali saya jadi hamba Tuhan, harga mati yang saya sampaikan harus firman Tuhan berasal dari jantung hati Allah. Amin. Karena aku akan bertanggung jawab kepada Tuhan nanti. Makanya khotbah-khotbah saya tidak enak Bapak Ibu. Iya saya tahu. Orang tidak banyak suka khotbah saya. Serius. Saya tahu. Tapi saya tidak akan mundur. Jangan sampai, saya bilang Tuhan jangan sampai saya berkhianat kepada Engkau ketika aku di mimbar. Menyenangkan telinga jemaat atau yang undang saya, pelayan pemimpin di sini. Supaya saya diundang lagi. Aduh, pengkhianat saya kepada Allah. Kenapa? Pasti cari amplop. Halo? Kok tegang semua ini? Saya rileks sedikit ya. Bapak Ibu begini. GSK itu jelas gereja yang berbeda. Jadi kalau Anda masuk ke sini, Anda harus siap untuk take off. Fokus kita LB3, amin. Amin. Lihat kanan kiri dulu. Bilang LB3 bukan fokusnya. Bro Hengki, sudah siap belum? Aduh, Bapak Ibu, kebenaran itu mahal. Kebenaran menjadi mahal karena kekuatannya menghancurkan daging kita. Bukan menyenangkan telinga. Halo? Dan Anda tahu, kebenaran begini langka hari-hari ini. Makanya walaupun kita dihajar bilang sesat, bidat, saya bilang saya makin yakin ini benar. Kenapa? Saya buktikan. Setiap orang benar muncul dari perjanjian lama sampai perjanjian baru selalu mengancam iblis, betul? Terganggu orang sekitar. Sampai kepada Yesus waktu hadir terganggu para ahli Taurat, betul? Tapi kalau orang tidak punya kebenaran nggak terganggu, kenapa? Kawannya iblis. Makanya saya bilang sama Pak Eras, hajar terus. Loh iya, kenapa? Hidup saya jadi saksi. Firman Tuhan Logos itu mengubahkan kami. Anda kapan-kapan ke Kupang? Karena yang serang Bapak Eras semua orang Kupang. Lah serius. Serius, orang-orang itu orang Kupang, teman-teman saya. Ada 2 orang teman dekat sama saya. Tapi tidak pernah mereka berani ketemu sama saya. Loh iya. Karena tidak, saya berani berdiri di hadapan pemerintah dan masyarakat. Siapa yang mereka percaya? Kasih berdiri aja saya sama mereka. Di depan pemerintah dan masyarakat Kupang, NTT. Pasti mereka lebih percaya sama saya. Halo? Hamba Tuhan harus begitu, amin? Harus suci. Dan Anda lihat orang-orang yang serang Pak Eras, mereka tidak memiliki khotbah suci dan kudus. Setuju? Cek, Anda cek. Saya sudah cek kok. Bertakut mereka khotbahkan kekudusan, kesucian. Padahal mohon maaf, dari perjanjian lama sampai baru, semua berita, kuduslah kamu, amin? Keluaran pasal 19. Tuhan bilang, Musa, kasih tahu kepada bangsa itu, aku akan datang dalam 3 hari. Dan bilang sama mereka, mereka harus tahirkan diri mereka. Gak boleh main-main sama kekudusan Allah. Gereja hari tidak menghormati kekudusan Allah. Datang terlambat. Berani gak Anda terlambat kepada presiden? Makanya kami di gereja di Kupang Bapak Ibu, Tanah Merah. Nama tempat saya itu Tanah Merah.
Tapi saya bilang supaya kelihatan keren dikit, bilang Redland aja udah. Nama desa kami Tanah Merah. Saya tidak buka gereja di Kota Kupang. Sudah disuruh-suruh buka, saya nggak mau. Saya buka di kabupaten, di desa saya. Iya, saya tahu kalau saya buka berakibat agak, iya, saya nggak mau buka. Jadi saya buka di desa aja udah. Padahal saya tinggal di kota, sekolah saya di kota, training center saya juga di kota. Tapi saya nggak mau. Karena saya juga koreksi, jangan sampai saya buka, cuma supaya saya tahu. Karena saya lumayan dikenal di Kupang, supaya orang datang kepada saya. Wah, saya mengkhianati Tuhan. Saya harus pastikan kalau Tuhan suruh baru saya buka. Kalau Tuhan tidak suruh, saya tidak boleh buka. Halo? Karena pekerjaan Tuhan itu milik Tuhan, amin. Maka saya berdoa terus ini. Sudah disorong terus, ayo buka-buka. Saya pengen juga. Tapi saya takut kalau itu keinginan saya sendiri. Bahaya saya. Maka saya tetap memilih di desa Tanah Merah. Tapi yang Anda tahu, mereka sangat sederhana. Tapi ketika mereka diajak untuk suka berdoa, ketemu Tuhan, hidup kudus, doa dan puasa, doa non-stop, 8 jam setiap bulan Bapak Ibu, 8 jam non-stop. Allah membawa mereka ke satu level, di mana mereka hanya fokus kepada Tuhan. Dan Anda tahu, dulu mereka suka terlambat kalau ibadah. Tapi kalau ibadah jam 9.30 seperti tadi, 50% jam setengah 9 sudah hadir semua. Serius. Jam 9 sudah hadir semua. Jam 9 atau 9:10 saya langsung mengambil mic sebelum memulai. Saya langsung ajak mereka menyembah Tuhan. 20 menit saja sampai 30 menit menyembah Tuhan dulu. Yahweh namamu, Kau yang kupuji, Kau yang kupuja, Kau yang ku sembah. Yahweh namamu maha mulia, yang maha besar. Tiada yang sama. Yahweh namamu, Yahweh namamu, Kau yang kupuji, Kau yang kupuja, Kau yang ku sembah. Yahweh namamu maha mulia, ya Bapa, yang maha besar. Tiada yang sama. Namamu kudus, namamu ya Allah kudus. Amin. Kuduslah Tuhan dari kekal sampai kekal. Hanya Engkau Allah yang benar, Allah Israel, Allah Israel. Ya Bapa yang maha esa, selamanya, selamanya. Bapa kekal kami, yang maha tinggi, yang maha selamanya, selamanya. Bapa kekal kami, yang maha tinggi. Saya ajak mereka menyembah Tuhan sebelum kita mulai ibadah. Dan Tuhan melawat. Dan setiap kali saya minta sama Tuhan, Tuhan, mampirlah di sini, menjamah umat-Mu yang sederhana, melawat mereka ya Allah. Mereka sungguh-sungguh mencari Engkau ya Bapa, dan berbicara kepada kami seperti Engkau berbicara kepada Musa 3.500 tahun yang lalu. Maka Tuhan berbicara Bapak Ibu. Dan selalu mereka bilang, Bapak Gembala, kami merindukan hari Senin sampai Jumat
suasana seperti hari Sabtu dan Minggu. Karena mereka berjumpa setiap kali mereka datang ke gereja. Gereja tidak boleh menjual program. Gereja menawarkan Allah sendiri, amin. Gereja menawarkan firman Allah yang murni. Itu baru gereja. Jangan beribadah tapi Allah berduka dalam ibadah kita. Orang kalau dia mengenal Allah, mencintai Tuhan, pasti akan disertai dengan sikap hormat. Dan pasti dia akan suka sekali ketemu Tuhan. Dia akan suka sekali ada dalam hadirat Allah. Dan pasti selera jiwanya adalah firman. Dan pasti makanan roh dan jiwanya adalah kebenaran, amin. Tapi Pak, bagaimana kalau saya pengusaha, Pak? Dengar baik-baik, justru Anda punya kesempatan yang lebih luas daripada pendeta. Karena Anda berada di marketplace, di mana banyak sekali Anda ketemu dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Dan itu kesempatan Anda hadirkan Allah lewat peragaan kehidupanmu. Saya ada di marketplace, Bapak Ibu. Saya konsultan, perusahaan konsultan, sekolah, pendidikan. Saya juga trainer motivator. Setiap minggu saya diundang, Bapak. Setiap minggu saya keliling terus di NTT. Di beberapa daerah yang lain juga. Tahukah Anda, saya tidak akan membedakan kehadiran saya di gereja dengan kehadiran saya di marketplace. Saya tidak boleh pakai dua nilai standar ganda, nggak mau saya. Karena Anda tahu, Allah itu omnipresent, amin. Dia hadir dimanapun. Dan dengar baik-baik, kalau dia hadir, tidak ada satu orang yang bisa menonjolkan kesombongannya, amin. Itu tanda kalau Allah hadir. Tidak ada yang kuat menghadap Allah. Kesempatan kita ketika kita bekerja, Allah menyertai kita, amin. Kesempatan kita menghadirkan Allah di tempat pekerjaan kita. Bukan alasan, Pak kita kan minoritas. Itu salah. Saya berbicara sampai di Mabes TNI Angkatan Laut, Bapak Ibu. Serius. Mereka jadi saksi di mana Allah hadir. Karena saya tahu Allah yang pernah menjumpai Musa, berbicara kepada Musa 3.500 tahun yang lalu. Allah yang sama yang menjumpai saya di setiap kamar-kamar doa saya. Dan dimanapun saya ada. Dan makanya tidak sedikit orang yang sakit sembuh. Dari berbagai macam agama. Serius Bapak Ibu. Anda tahu acara camp revolusi mental untuk guru-guru SMA Negeri 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Saya terkagum-kagum melihat Tuhan hadir luar biasa. Padahal karena itu SMA Negeri, maka doa pembukaan itu Muslim Bapak Ibu. Dia berdoa pakai berdoa bahasa Arab. Setelah itu serahkan kepada saya. Dan mereka sudah tahu. Setiap saya mulai sesi pertama, mau apapun temanya, selalu saya bicara SQ. Spiritual question. Dan tidak ada yang bisa bantah. Karena dasar negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jangan sampai terbalik. Orang bicara politik tidak ada yang larang, orang bicara Tuhan larang. Kurang ajar kau. Orang sebarkan hoax larang. Tidak larang. Orang bicarakan kebenaran, sebarkan kebenaran, bilang sesat. Kacau gak negara ini? Terbalik. Saya bilang enggak. Negara menjamin kalau saya berbicara, Tuhan ada dasarnya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus bertuhan. Karena Tuhan Yesus tidak punya agama, amin. Anda tahu, yang bersaksi adalah Pak Ustadz. Pak Pendeta, waktu Pak Pendeta berbicara, ada cahaya ilahi. Yang ngomong itu Ustadz Bapak Ibu. Kenapa? Allah yang sama, yang pernah hadir 3.500 tahun yang lalu. Yang berbicara kepada Musa bangsa Israel di Gunung Sinai. Allah yang sama, dialah Elohim Yahweh yang hidup sampai hari ini. Dan Anda tahu, hari pertama selesai sore, datang ibu-ibu, Pak Pendeta, suami saya sakit, boleh nggak doakan suami saya? Suami ibu di mana Bu? Di rumah. Oh tidak apa-apa, kita berdoa. Tuhan itu hadir dimanapun, yang penting ibu percaya. Anda tahu, stroke sudah 4 tahun, tidak sembuh-sembuh, sudah berhenti kerja. Jam 5:30 sore waktu itu baru habis camp hari pertama di Hotel Kristal di Kupang. Anda tahu, setelah saya berdoa pulanglah dia.
Besok pagi hari kedua dia datang. Kan masih dua hari camp kan? Hari kedua. Pak Pendeta nangis-nangis. Terima kasih Pak. Suami saya sudah sembuh Pak. Amin. Allah kita hidup. Amin. Amin. Allah kita hidup. Ada seorang ibu. Dia agama Buddha Bapak Ibu. Pak Pendeta. Boleh gak doakan saya Pak Pendeta? Oh boleh Bu. Tapi saya itu agama Buddha Pak. Oh Bu. Tuhan gak punya agama Bu. Tuhan mengasihi semua orang. Karena hidup ibu berasal dari Tuhan, amin. Tuhan sayang sama ibu. Pas saya berdoa, tiba-tiba saya berhenti. Roh Kudus bicara sama saya. Ibu ini setiap tengah malam bangun. Sudah lama sekali dia tidak bisa tidur malam. Mungkin setahun lebih. Bu, ibu sering bangun tengah malam. Iya betul Pak Pendeta. Langsung nangis.